wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang mana terdiri dari 6 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sandy Gustian Alipudin dengan NPM 0211222048. Saya Jonathan Salim dengan NPM 0211222056. Saya Muhammad Rizky Adi Rahman dengan NPM 0211222054. Saya Almira Fitri dengan NPM 042. Saya Rani Minata Putri dengan NPM 050. Saya Indah Nur dengan NPM 061. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai bab 1 yang berjudul tahap analisis dan investigasi sistem. Jadi, tahap penganalisisan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, dan juga melakukan studi kelayakan sistem. Kira-kira ada nggak sih contoh dari kegiatan analisis sistem ini? Jadi, contoh dari kegiatan analisis sistem itu investigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Selanjutnya, untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem, informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya ada definisi dari observasi langsung. Jadi, observasi langsung merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, dan berapa lama. Lalu ada definisi dari wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan. Saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa tujuan dari kuesioner? Jadi tujuan dari kuesioner yaitu bertujuan untuk menggali fakta, memperoleh berbagai masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau respondennya yang berkedudukan jauh dari analisis. Baik, di sini akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang e-commerce, pasar digital dan barang digital. Jadi, apa sih e-commerce? E-commerce adalah sebuah perdagangan penjualan pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Jadi, sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Untuk pertanyaannya, apakah ada keunikan dari fitur dalam e-commerce? Jadi, keunikan fitur dalam e-commerce itu ada 8, yaitu yang pertama, ada ubiquity, memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace serta kenyamanan pelanggan meningkatkan biaya belanja dikurang. Yang kedua ada global research, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan mungkin e-commerce dapat dunia. Yang ketiga universal standard, sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi yang keempat itu ada richness, fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima ada interactivity, adanya interaksi antar penjual dan pembeli. Yang keenam information density, total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Ketujuh ada personalisasi, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan ada sosial teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Selanjutnya, apakah ada jenis-jenis e-commerce? Jadi jenis-jenis bisnis e-commerce tersebut ada beberapa, yaitu business to business e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Yang kedua ada B2C, business to consumer e-commerce, adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jadi adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhirnya. Yang ketiga ada konsumen to konsumen, yaitu juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer, terus transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Yang keempat ada konsumen to bisnis, adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Contohnya para content writers yang menawarkan kemampuan untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkannya. Yang kelima ada business to administration, yang bisa dikenal dengan B2B atau business to government, jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Yang terakhir ada online to offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Pertanyaan selanjutnya, apa saja bentuk bisnis e-commerce di Indonesia?
Di Indonesia ada terbagi dalam 5 bentuk, yaitu daftar iklan baris. Merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Jadi penyedia jasa tidak terlibat langsung dalam proses jual beli. Contoh metode transaksi ini yang sangat terkenal adalah COD. Terus yang kedua, marketplace C2C. Bedanya pada model ini, pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjualan saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Yang ketiga ada shopping mall. Ini mirip dengan sistem marketplace, tapi pihak yang berjualan di e-commerce. Bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu. Yang keempat ada toko online B2C. Model bisnis ini termasuk sederhana di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online. Yang kelima ada toko online sosial media. Contohnya ada Facebook dan Instagram, merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Lalu ada juga produk paling laris di bisnis e-commerce, yaitu yang pertama itu gadget, yang kedua fashion, perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, dan produk kecantikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan bab 3, yaitu arus informasi jaringan. Arus informasi jaringan dikenal sebagai arus yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus informasi horizontal, arus informasi organisasi, dan diskusi. Selanjutnya, distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang mengirimkan data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas. Di sini saya akan menanya bagaimana jalannya arus informasi jaringan tersebut. Jalannya arus informasi jaringan terdapat dua cara, yaitu arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Umumnya arus yang mengalir antara tingkat kegiatan pada satu unit kerja yang sama, misalnya pada unit-unit pemasaran, produksi, personalia, dan keuangan. Lalu yang kedua, arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Contohnya, hubungan setingkat pada unit kerja yang sama adalah arus antara subunit pengelolaan pesanan dengan subunit penjualan dalam unit penjualan. Selanjutnya ada arus informasi organisasi, yaitu subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari seluruh sistem. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih cara komunikasi data? Jadi cara komunikasi data yang dilakukan saat ini ada beberapa cara. Yang pertama itu otorisasi kantor, merupakan tempat MSI dikembangkan agar kantor dapat mencapai tujuan dan produktivitas. Yang kedua ada stasiun kerja, yaitu kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer, disebut stasiun kerja atau workstation. Yang ketiga ada surat elektronik, yaitu penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo surat, dan bentuk koresponden kantor. Yang keempat ada konferensi elektronik, yaitu komunikasi satu arah yang paling efektif. Nah, konferensi elektronik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konferensi dengan komputer, yaitu sebagai perluasan pada sistem surat elektronik. Maka pada konferensi komputer, peserta dimungkinkan untuk berdiskusi secara langsung dari lokasi yang berbeda. Yang kedua ada telekonferensi, yaitu komunikasi tatap muka dalam satu ruangan. Memang diinginkan, tetapi karena berbagai kendala maka tidak semua orang dapat menghadiri rapat tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka telekonferensi dapat digunakan. Dan yang terakhir ada surat dengan suara, yaitu sistem transmisi pesan secara elektronik yang serupa dengan surat elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan peranannya dalam operasional perusahaan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrated,
untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software komputer. Prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Tanya dong. Bagaimana cara pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam bisnis dan industri? Untuk yang pertama sendiri itu internet dan teknologi lainnya yang terhubung serta aplikasi-aplikasinya telah mengubah cara operasi bisnis dan cara orang bekerja. Bagaimana sistem informasi mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan keuntungan yang kompetitif. Sehingga saat ini banyak bisnis yang menggunakan teknologi internet untuk penggunaan website yang memungkinkan mereka dapat menjalankan proses bisnisnya dan membuat aplikasi e-bisnis yang inovatif. Ini dikutip dari O'Brien dan Marcus pada tahun 2009. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce, dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dan konsumennya. Supplier dan stakeholder bisnis lainnya juga termasuk. Hakikat dari e-bisnis dapat digeneralisasikan sebagai sebuah pertukaran nilai secara online. Semua pertukaran online informasi, uang, sumber daya, jasa, atau kombinasi dari semuanya berada di bawah payung e-bisnis. Baik, selanjutnya itu apa sih internet working itu? Internet working itu adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer atau komputer network berbentuk internet, extranet, dan intranet. Menurut kutipan dari O'Brien dan Marcus pada tahun 2009, menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerjasama yang terjalin pada internet working adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer atau komputer network berbentuk intranet, extranet, dan internet. Intranet adalah jaringan komputer yang penggunanya sangat terbatas, hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Jaringan ini memungkinkan karyawan dalam suatu perusahaan dapat saling berkomunikasi, berbagi informasi, bekerja sama, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat mendukung proses bisnis. Keseluruhan implementasi jaringan tersebut merupakan bentuk kerjasama perusahaan, baik di dalam perusahaan maupun dengan perusahaan lainnya. Sedangkan extranet adalah jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi, extranet memungkinkan mitra bisnis suatu perusahaan untuk mengakses situs web intranet tertentu dan database perusahaan. Dan untuk internet sendiri, internet adalah suatu jaringan komputer yang terhubung satu sama lain, yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Kutipan dari seminar tahun 2004, perusahaan biasanya memanfaatkan jaringan ini untuk pemasaran penjualan dan semua aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan. Aplikasi yang paling sering digunakan adalah situs website. Dari kutipan-kutipan para ahli, menurut Nugroho pada tahun 2004 berpendapat, website merupakan sekumpulan halaman webpage yang dimulai dengan halaman depan homepage yang memberikan berbagai informasi, iklan, dan program interaksi. Dan menurut O'Brien dan Marcus pada tahun 2009, dengan menggunakan internet working, perusahaan sebagai internet work enterprises dapat memperoleh business value antara lain mengatasi hambatan geografis, mengatasi hambatan waktu, mengatasi hambatan biaya, dan pada akhirnya mampu menarik konsumen-konsumen baru. Saya akan membacakan materi bab 5 yang berjudul Peranan Sistem Informasi dalam Bisnis. Peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. A. Transaction Processing System atau TPS. TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data, Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Yang B, Proses Control System atau PCS. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem atau PCS yang keputusannya mengatur proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Kilang minyak, petroleum, dan assembly lines dari pabrik-pabrik yang otomatis menggunakan sistem ini. Yang C, Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation OA adalah word processing, surat elektronik, electronic mail, teleconferencing, dan lain-lain. Setelah itu, ada nggak sih tugas dari sistem informasi dalam sebuah organisasi? Tentunya ada. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung persaingan keuntungan strategis.
Dari itu, beberapa sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem informasi operasi atau manajemen, sementara yang lainnya menjalankan berbagai macam fungsi. Selanjutnya, apakah ada manfaat dari sistem informasi manajemen dalam menolong perusahaan? Ada manfaat sistem informasi manajemen yang untuk menolong perusahaan adalah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya low cost leadership. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut, barriers to entry. Dengan jalan meningkatkan besaran investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang dapat ditempuh adalah mengikat atau lock-in konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih bernilai dengan mereka. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM, Automated Teller Machine, dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran, switching cost, ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerisasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerisasi tersebut, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lain. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end user. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen data. Manajemen data itu sendiri merupakan suatu data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, di mana perusahaan bisnis itu tidak dapat bertahan maupun sukses tanpa adanya data dan juga yang berkualitas mengenai operasi internal maupun lingkungan eksternal mereka. Dalam organisasi modern, menyadari bahwa pengelolaan data dengan baik seperti mengelola aset berharga lainnya merupakan kunci sukses yang penting dalam pasar saat ini. Baik, di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi apa itu manajemen data? Baik, manajemen data itu sendiri seperti yang tadi telah disinggung merupakan proses pengumpulan, penyimpanan, dan juga pengamanan serta pengelolaan data dari organisasi itu sendiri. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi itu haruslah menganalisis dan juga mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategi lebih lanjut. Manajemen data itu mencakup semua kebijakan, alat, dan juga prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan juga peraturan. Untuk yang kedua itu, mengapa sih manajemen data itu penting? Baik, di sini manajemen data itu penting karena data itu dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Dengan akses yang banyak, data, dan berbagai tipe data yang berbeda, organisasi itu membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan juga infrastruktur manajemen. Organisasi itu menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan juga analisis data dengan lebih efisien. Di sini juga data dapat memberikan beberapa manfaat manajemen data seperti yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan dan juga laba. Kemudian yang kedua itu dapat mengurangi inkonsistensi data, yaitu merupakan kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen ataupun grup. Kemudian yang selanjutnya ialah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya ialah dapat menjadi aktiva manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua sektor renders bisnis mereka. Baik, setelah beberapa presentasi dari beberapa anggota kelompok kami, selanjutnya akan adanya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Almira. Yang pertama, yaitu untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan. Jadi ada 3 teknik pengumpulan data: observasi langsung, wawancara, dan juga kuesioner. Selanjutnya, dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada untuk memanfaatkan dengan lebih baik. Arus komunikasi data dan juga informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Arus tersebut dikenal sebagai arus informasi jaringan yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, dan juga horizontal. Selanjutnya, pemanfaatan SIM yang tepat akan mendongkrak performa dari suatu organisasi yang akan
jaringan internet atau internet working yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan perkembangan zaman yang pesat, memanfaatkan SIM kini akan sangat efisien untuk membantu suatu organisasi. Lalu ada 3 fungsi utama ataupun tugas dari sistem informasi. Yang pertama, mendukung proses bisnis, mendukung pengambilan keputusan, dan juga mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Dan yang terakhir, ada manajemen data yang mencakup semua kebijakan, alat, dan juga prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan. Mengelola data dengan baik seperti halnya mereka mengelola aset berharga lainnya merupakan kunci sukses yang penting dalam masa saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.